Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto, NIM 220301500101 dari PJKRD. Di sini saya akan membacakan ilmu kesehatan bab 4 yang berjudul olahraga kesehatan. Bagian A. Sehat dan kesehatan. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja, dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang dengan terganggunya kesehatan kita. Pemeliharaan dan peningkatan derajat sehat merupakan bagian dari upaya pencegahan yang terdiri dari upaya pencegahan kepada faktor lingkungan dan upaya pencegahan langsung kepada faktor manusianya. Olahraga merupakan bagian dari upaya pencegahan langsung terhadap faktor manusia dan merupakan upaya pemeliharaan dan pencegahan yang terpenting, termurah, dan paling fungsional atau fisiologis. Pembinaan mutu sumber daya manusia ini tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas mereka untuk menuju kesejahteraan paripurna. Sejahtera paripurna adalah sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial sesuai dengan konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang mengungkapkan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Mengacu kepada sejahtera paripurna sebagai tujuan pembinaan mutu sumber daya manusia, maka secara umum tujuan pembinaan pemeliharaan kesehatan adalah memelihara dan atau meningkatkan kemandirian dalam berkehidupan psikososiologisnya, yaitu secara biologis atau jasmania menjadi lebih mampu menjalani kehidupannya secara mandiri, tidak tergantung pada bantuan orang lain. Secara psikologis atau rohania menjadi lebih mampu memposisikan diri dalam hubungannya dengan Al-Khaliq beserta seluruh ciptaannya berupa alam semesta beserta seluruh isinya, dan secara sosiologis menjadi lebih mampu bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya sehingga senantiasa secara timbal balik dapat menyumbangkan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan kegiatan hidupnya. Bagian B. Olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis sehingga orang bukan saja sehat dikala diam atau sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, atau sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan atau mengatasi keadaan gawat darurat. Dampak psikologis. Dampak psikologis yang sangat positif dengan diterapkannya olahraga kesehatan di lembaga persekolahan atau pendidikan adalah rasa kesetaraan dan kebersamaan di antara sesama pelaku, oleh karena mereka semua merasa dapat dan mampu melakukan olahraga kesehatan dengan baik secara bersama-sama. Apa tujuan olahraga kesehatan? Olahraga kesehatan meningkatkan derajat sehat dinamis atau sehat dalam gerak, pasti juga sehat statis atau sehat dikala diam, tetapi tidak pasti sebaliknya. Gemar berolahraga, mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Malas berolahraga, mengundang penyakit. Tidak berolahraga, menelantarkan diri. Konsep olahraga kesehatan adalah padat gerak, bebas stres, singkat, cukup 10-30 menit tanpa henti, adekuat, massal, mudah, murah, meriah, dan fisiologis atau bermanfaat dan aman. Misal ajang silaturahim, ajang pencerahan stres, ajang komunikasi sosial,
Jadi olahraga kesehatan membuat manusia menjadi sehat jasmani, rohani, dan sosial, yaitu sehat seutuhnya sesuai konsep sehat WHO. Adekuat artinya cukup, yaitu cukup dalam waktu 10-30 menit tanpa henti dan cukup dalam intensitasnya. Apa olahraga di Lembaga Pembinaan Mutu Sumber Daya Manusia? Bentuk olahraga yang memenuhi kriteria olahraga kesehatan yang dapat disajikan di lembaga-lembaga pembinaan mutu sumber daya manusia adalah misalnya senam aerobik, pencak silat, karate yang kesemuanya dapat disajikan secara massal, di samping tentu saja jalan cepat dan lari lambat atau jogging. C. Ciri olahraga. Pesantai adalah orang yang tidak melakukan olahraga sehingga cenderung kekurangan gerak. Sebaliknya, pelaku olahraga berat melakukan olahraga lebih dari keperluannya untuk pemeliharaan kesehatan. Demikianlah maka pelaku olahraga kesehatan adalah orang yang tidak kekurangan gerak, tetapi bukan pula pelaku olahraga berat. Ciri olahraga kesehatan secara teknis fisiologis adalah yang pertama, gerakannya mudah sehingga dapat diikuti oleh orang kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya atau bersifat massal. 2. Intensitasnya submaksimal dan homogen atau faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. 3. Terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot, serta dapat dirangkai untuk menjadi gerakan yang kontinue atau tanpa henti. 4. Bebas stres atau non-kompetitif, tidak untuk dipertandingkan. 5. Diselenggarakan 3 atau 5 kali per minggu, minimal 2 kali per minggu. 6. Dapat mencapai intensitas antara 65 sampai 80% denyut nadi maksimal DN atau sesuai umur. D. Latihan otot pada olahraga kesehatan. Dalam olahraga kesehatan, tujuan utama latihan otot adalah untuk mencegah atrofi, hipotrofi otot dan osteoporosis, dan agar otot dan tulang dapat memenuhi tuntutan tugas kemandirian dalam berkehidupan biopsikososiologik masing-masing individu. Bagaimana cara pencegahan atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis? Pencegahan atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis adalah dengan latihan yang teratur dengan menggunakan bebang, misalnya senam dengan menggunakan bebang. Untuk pembebanan dapat digunakan benda-benda murah yang mudah didapat, misalnya sebotol air minum kemasan 600 ml yang berarti pembebanan seberat 600 gram. Sasaran olahraga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi lansia adalah untuk 1. Memelihara dan meningkatkan mobilitas dan kemandirian gerak atau sehat dinamis. Untuk memelihara dan meningkatkan kemandirian dalam berkehidupan biopsikososiologiknya. 2. Mencegah, menghambat perjalanan, meringankan gejala-gejala penyakit non-infeksi, dan bahkan dapat menyembuhkan penyakit non-infeksi termasuk menyembuhkan penyakit kelemahan fisik. 3. Mengendalikan berat badan bersamaan dengan pengaturan diet. 4. Meningkatkan semangat dan kualitas hidup. Sekian dan terima kasih dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.